Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara saya ya. Sebentar saya pakai headset tuh biar jelas. Baik, terima kasih sudah menunggu ya waktunya tadi. Saya juga baru selesai rapatnya. Jadi yang kita akan rencanakan presentasi mungkin tidak hari ini ya, karena tadi saya berpikiran bahwa pertemuan pagi saya selesai jam 11, terus masuk kelas, kemudian jam 1 saya bisa ada rapat lagi, satu lagi di gedung yang beda ya, ke gedung perpustakaan ya. Oke, terkait pertemuan hari ini saya akan menyampaikan mengenai materi yang ada di e-learning ya, mengenai berat. Ini sudah hadir 20 orang. Oke. Anda sudah bisa sign in ke Akademia, sudah bisa isi presensi kah? Sudah bisa? Sudah, Bu. Oke, di presensi Akademia ini ada baru 25 orang ya. Coba saya cek ya, sebentar. Oke. Yang belum isi nih, yang sudah isi Amalia ada ya, Amalia ya. Amalia ada? Hadir, Bu. Anissa? Anissa? Ibu Anissa hadir, Bu. Oke, Arik? Arik ada? Hadir, Bu. Astrid? Hadir, Bu. Audi? Hadir, Bu. Aulia? Hadir, Bu. Oke, Clarissa? Hadir, Bu. Davi? Hadir, Bu. Dini? Hadir, Bu. Alsya? Alsya? Hadir, Bu. Eva? Hadir, Bu. Oke. Feliciana belum isi ya? Iya, hadir, Bu. Feliciana ada? Hadir, Bu. Oke, saya isi ya. Oke, tadi yang awal Akram ada Akram? Akram? Hadir, Bu. Oke, belum isi di Akademia ya. Oke, terus Julia? Sorry. Vito. Hadir, Bu. Vito, oke. Gina? Hadir, Bu. Julia? Ibu Julia tadi izin di grup. Oke. Muhammad Dafa? Darmawan? Muhammad Dafa Darmawan? Ada? Ada, Bu. Muhammad Dafa Aditya? Hadir, Bu. Oke, Nabila? Hadir. Nashwa? Hadir. Nasiwa? Hadir, Bu. Nicholas? Lisa? Hadir, Bu. Putri?
Hadir Bu. Salsabila, Hadir Bu. Tessa, Lonika, Hadir Ibu. Talia, Hadir Ibu. Tiara, Hadir. Yusuf. Hadir Bu. Oke. Jadi ada semua ya, jadi saya cek di sini. Proses. Oke. Ya, jadi terkait dengan, sebentar saya slide share dulu ya terkait dengan fraud. Pertemuan kita sudah pertemuan ke-7 ya, jadi mudah-mudahan pertemuan ke-8 sebelum kita UTS ya, kita bisa paling tidak pertemuan yang memang harus dilengkapi dengan tugas Anda yang tadinya mau presentasi hari ini, tapi kelihatannya waktunya mungkin nggak mencukupi ya untuk presentasi hari ini karena saya harus izin ke gedung yang lain gitu ya. Oke, jadi terkait dengan fraud, sebentar saya cek ya. Oke. Sudah terlihat sharingnya? Sudah Bu. Oke. Jadi fraud ini memang kita berbicara mengenai fraud yang mungkin kita bisa mendefinisikan yaitu kecurangan ya. Oke, nah fraud ini memang kalau dibahasakan dalam bahasa Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE itu menyatakan bahwa ini adalah perbuatan yang melawan hukum gitu. Tetapi kalau di bahasa mudahkan ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja gitu ya, kemudian mendapatkan keuntungan secara pribadi maupun kelompok, dan juga secara realnya adalah menguntungkan, pasti ya, menguntungkan dalam hal ini adalah pribadi atau kelompok itu. Jadi ada satu pihak yang merasa dimanipulasi atau dicurangi gitu ya, satu pihak lagi ada satu pihak yang mencurangi yang lain gitu. Nah, fraud ini memang sudah disebutnya ya, sudah dicoba dieksplor mengenai fraud ini sejak lama. Kalau di Amerika mungkin sejak munculnya yang skandal terkait dengan GCG yang dulu saya sampaikan, yaitu di perusahaan-perusahaan besar yaitu Enron, WorldCom gitu ya. Itu memang kejadian fraud yang judulnya adalah tindakan yang disengaja. Tapi kalau menurut Statement of Auditing Standards atau SAS, fraud itu didefinisikan sebagai sama nih, intentional act. Berarti itu adalah kegiatan yang intentional, yang disengaja gitu ya, untuk misstatement financial statement. Jadi ada misstatement financial statement, jadi lebih ke laporan keuangan yang sengaja di misleading atau disalahkan, disalahartikan, disalahgunakan, dan juga catat dengan salah gitu, sengaja ya. Ada kesengajaan untuk menyajikan laporan keuangan secara salah dan itu menjadi subjek dari audit gitu ya. Nah, memang kalau kita berbicara mengenai fraud ini tidak hanya fraud yang terkait dengan financial statement aja atau financial, tetapi ada juga fraud yang terkait dengan hal lain, nanti kita akan bahas. Nah, fraud ini memang sesuatu yang sering muncul dan sekarang mungkin berdampak besar kalau di Indonesia, yaitu menyebutnya adalah korupsi ya, karena itu adalah kejadian intentional act yang disengaja untuk melawan hukum ya, secara disengaja. Nah, kalau kita berbicara apa penyebab gitu ya fraud itu muncul, nah ini ada yang disampaikan oleh Krisi tahun 1953, udah lama ya. Mungkin saya belum lahir, Anda juga belum lahir, itu apalagi ya. Fraud triangle ya, ini penyebab kenapa fraud itu bisa terjadi. Pertama, kalau di triangles ini terkait dengan pressure, rationalization, opportunity ya. Jadi ada 3 ya, atau dari kiri ke kanan, kanan kiri sama aja.
Tetapi yang sering saling merasa ya, menganggap gitu ya. Banyak orang yang menganggap bahwa yang menjadikan orang melakukan fraud itu adalah opportunity atau peluang. Nah, apakah itu opportunity atau peluang nanti akan dijelaskan lagi lebih lanjut dalam slide berikutnya. Tapi yang jelas opportunity itu adalah kemampuan untuk seseorang melakukan misappropriation atau melakukan perbuatan yang tidak baik gitu ya. Memang ini peluang gitu ya. Kemampuan seseorang untuk mendapatkan peluang ini ya. Ini memang agak sulit dilakukan oleh semua orang, tapi peluang ini kan peluang yang muncul karena biasanya seseorang memegang jabatan tertentu gitu ya. Nah, kalau kita berbicara seseorang ini, maka kita berbicara mengenai peluang atau opportunity tadi. Nah, berarti kan kita beranggapan bahwa opportunity itu tidak semua orang dapat opportunity gitu. Jadi kalaupun misalnya kita tidak ada intention untuk melakukan fraud, tapi tiba-tiba ada peluang, orang mungkin akan terpikir untuk melakukan fraud karena awalnya kita tidak punya peluang itu gitu. Tapi kalau misalnya orang yang nggak punya peluang, rasanya agak sulit melakukan fraud karena nggak ada peluang gitu. Makanya dalam fraud triangle ini memang beberapa pendapat menyatakan bahwa yang paling bisa memotivasi seseorang melakukan fraud adalah opportunity. Tapi yang lainnya juga sama ya, tapi secara realnya bahwa ini opportunity lebih muncul. Kemudian rationalization itu apa gitu? Kita berbicara mengenai seseorang yang menjustifikasi ya bahwa perbuatannya itu benar ya, ada seseorang atau kelompok. Misalnya seseorang atau kelompok itu melakukan kesalahan secara sengaja, tapi menganggap bahwa komunitasnya melakukan hal yang sama gitu. Jadi mereka merasa tidak bersalah. Contoh misalnya kalau seseorang melakukan pungutan liar gitu ya, punya pungutan liar gitu, atau misalnya pungutan-pungutan yang atau korupsi kecil-kecilan misalnya. Mereka menganggap bahwa ini tidak salah. Kenapa? Karena teman-teman yang lainnya melakukan juga gitu. Jadi ada rasa bahwa mereka melakukan ini tidak ada kesalahan. Gitu. Ya, karena yang lain juga melakukan. Anda misalnya di kelas yang gampang deh misalnya. Ada pas pada ujian cheating misalnya atau mencontek gitu. Terus Anda merasa bahwa nggak salah lah, orang lain juga sama melakukan itu. Gitu. Itu rationalization ya. Merasionalisasi atau menjustifikasi perbuatan yang dishonest atau yang tidak jujur. Kemudian pressure itu lebih ke motivasi secara pribadi yang disebabkan oleh mungkin ada tekanan dari pihak keluarga, tekanan ekonomi, tekanan apapun yang menyebabkan seseorang melakukan fraud. Gitu. Ya baik, nanti kita lihat nih slide berikutnya mengenai penjelasan masing-masing ya. Pressure dulu nih dijelaskan. Pressure adalah tekanan yang merupakan keadaan di mana seorang merasa ditekan gitu ya. Kemudian kondisinya berat, kesulitan, ini bisa menjadi motivasi. Lebih cenderung ke tekanan kebutuhan, kemudian juga gaya hidup yang misalnya sudah terbiasa dengan lifestyle yang tinggi, kemudian tiba-tiba asalnya bekerja, kemudian tidak bekerja misalnya. Mereka ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya negatif. Tapi kalau fraud ini cenderung bahwa seseorang yang biasanya punya lifestyle tinggi, kemudian dia punya keinginan yang tinggi untuk mengatasi kebutuhannya, tetapi ternyata tidak bisa diperoleh dari pekerjaannya yang dia lakukan sementara ini, maka dia akan mencari cara untuk melakukan fraud supaya bisa memenuhi kebutuhannya ya. Ini bisa secara tuntunan ekonomi, secara gaya hidup, kemudian juga termasuk keuangan dan keuangan yang memang itu berdampak pada proses pressure ini gitu. Seseorang yang biasanya misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin olahraga dengan iuran yang mahal, kemudian dia mungkin menginginkan sesuatu mungkin kendaraan yang lebih baik, yang berkelas, kemudian juga gaya hidup, kemudian apapun lah gitu ya lifestyle yang mereka inginkan yang memang di situ menjadi pressure bagi seseorang untuk melakukan
fraud gitu ya, karena ini pressure, bisa tekanan ekonomi, tekanan dari keluarga, bla 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 ya, banyak lah yang menjadi pressure karena ini berarti bahwa membuat seorang itu memotivasi ke sana. Gitu. Berikutnya adalah opportunity yang tadi saya sampaikan. Peluang ini adalah muncul biasanya gitu ya, atau dapat menggoda seorang atau individu karena mereka memiliki kesempatan yang sangat baik gitu ya di suatu jabatan tertentu, kemudian juga dia melihat bahwa internal kontrolnya tidak efektif yang kita bicarakan kemarin ya, pengendalian internal. Minggu lalu kita menyampaikan itu bahwa jika internal kontrolnya tidak efektif maka kemungkinan besar gitu seseorang bisa melakukan fraud. Nah, itu bisa juga ketidak efektifan ini adalah seseorang itu melihat bahwa ini ada celah nih gitu ya, ada celah. Nah, ketidak efektifan monitoring ini menyebabkan munculnya kemungkinan ya seseorang melakukan fraud. Kemudian juga bisa mengajak kelompoknya untuk melakukan itu gitu ya, atau bisa juga pribadi ya. Sehingga kalau kita berbicara peluang opportunity ini, maka ini adalah hal yang paling selalu dijadikan dasar alasan menjadi motivasi fraud. Bahasanya adalah apa ya, penyebab yang paling mungkin muncul adalah opportunity ini. Nah, ini ada penelitian nih dari Andayani 2010, udah lama ya, bahwa ineffective monitoring merupakan keadaan suatu perusahaan tidak memiliki unit pengawas yang efektif untuk memantau kinerja. Terjadinya praktik kecurangan atau fraud merupakan salah satu dampak dari pengawasan atau monitoring yang lemah, ya. Sehingga seseorang atau manajer atau kelompok bisa berperilaku sebenarnya menyimpang, ya, melakukan manajemen laba itu dalam artian adalah diskresi atau dia melakukan ya tadi mengatur-ngatur berkeinginan untuk mengelola sesuatu yang sifatnya negatif gitu. Pertanyaan saya adalah kalau Anda ada duduk di posisi tertentu, kemudian Anda pilihannya adalah mengikuti teman-teman Anda yang tadi berbuat fraud gitu ya, atau misalnya ini aja berandai-andai ya. Kalau teman-teman Anda melakukan suatu kecurangan, ya, Anda ada dalam kelompok itu, Anda pilih ya, Anda memilih melakukan fraud atau tidak gitu. Itu kan pertanyaan yang sulit gitu ya, pertanyaan yang sulit tergantung gitu. Saya mau nanya ke Naswa, bukan Nasiwa ya, tapi Naswa. Coba kalau Naswa diminta memilih itu, kira-kira apa yang Naswa lakukan? Anda dalam kelompok, mungkin melakukan pekerjaan gitu ya, tugas bareng, kemudian Naswa melihat bahwa orang lain itu melakukan fraud. Kira-kira Naswa sendiri seperti apa? Coba Naswa. Tadi kan Naswa ada ya. Naswa? Masih terdengar suara saya kan? Kelas? Astrid? Astrid ada? Iya, Bu. Dengar nggak pertanyaan saya tadi? Boleh diulang, Bu, tadi putus-putus. Jika Astrid diminta untuk memilih ya, ada dalam kelompok yang melakukan fraud, kemudian Astrid diminta memilih mengikuti mereka atau tidak, apa yang Astrid lakukan? Enggak, Bu. Dengan konsekuensi yang diterima. Bahwa itu dalam kelompok loh. Astrid,
konsekuensinya terima nggak kalau misalnya Saya kurang setuju sih Bu. terus dengan konsekuensi meskipun nanti dengan teman-teman sejawat nanti ada perbedaan pendapat, Tapi kan itu sebuah perbuatan yang nggak benar gitu Bu. Akan berefek besar juga. jadi ini pilihan yang berat ya. Banyak teman-teman saya yang merasa bahwa ini pilihan yang berat. Kenapa? Satu sisi dia masih ingin mempertahankan pekerjaannya, tetapi di sisi lain dia tidak setuju dengan kegiatan dari teman-temannya yang tadi melakukan kecurangan. Itu merupakan pilihan yang berat. Kalau dia mau stay di situ, maka dia harus bertahan dengan mengikuti teman-temannya. Kalau dia misalnya lebih dari tidak melakukan hal apapun gitu ya, seolah bahwa dia menyetujui perbuatan itu gitu. Itu yang merupakan hal yang memang cukup berat bagi realitanya seperti itu. Kalau kita berbicara teori kita bisa gampang memilih A dan B gitu ya. Tapi kalau tidak sulit, maka mungkin kita berbicara mengenai keberlanjutan gitu. Keberlanjutan dalam hal sebentar ya. Baik. Oke, izin ya, maaf ya. Oke, jadi memang hal-hal ini harus kita sepakati bahwa pada saat kita dalam kondisi tertentu ya, kita mungkin belum bisa mengambil keputusan yang segera itu karena tadi ada dampak-dampak tertentu yang terkait dengan prosesnya. Tapi kalau kita memang merasa bahwa hal ini mengganggu gitu ya. Ada teman saya sampai juga keluar gitu karena merasa bahwa keluar pekerjaannya ya, karena merasa bahwa semakin lama semakin tidak nyaman pada saat mereka mengikuti timnya gitu atau kelompok kerjanya yang memang melakukan fraud dan itu memang secara terang-terangan gitu. Jadi itu pilihan ya karena kita berada dalam lingkungan tertentu. Oke, terima kasih Astrid. Ya, jadi next kita masuk ke slide berikutnya adalah rasionalisasi ya, rationalization ya. Ini adalah menganggap bahwa melakukan tindakan tertentu yang melakukan kecurangan itu adalah merasa benar gitu karena mereka merasa bahwa teman-temannya melakukan hal yang sama. Nah, ini pilihan kalau ini. Ini pilihan di mana tadi yang saya sampaikan. Kalau kita berbicara mengenai pilihan tadi opportunity tadi ya. Kemudian kita merasionalisasi. Nah, teman-temannya yang mengikuti ini maka mereka merasionalisasi bahwa itu benar. Karena apa? Yang lain juga melakukan hal yang sama, itu kata-kata gampangnya ya. Jadi para pelaku ini merasa bahwa tindakannya bukan curang, tapi merupakan haknya karena merasa dia berjasa di situ. Kemudian sudah berbuat banyak bagi organisasi misalnya para senior dalam suatu perusahaan merasa bahwa saya kan sudah berbakti dalam perusahaan ini sudah lama gitu ya. Tapi ada kondisi di mana mereka melakukan kecurangan itu mereka menganggap itu biasa dan itu adalah benar. Ya. Ataupun mereka merasa bahwa teman-temannya juga melakukan hal yang sama gitu. Nah, itu rasionalisasi. Jadi kalau kita lihat 3 triangles tadi dari Crazy tadi menyatakan bahwa ketiganya itu sangat memungkinkan memotivasi seseorang melakukan fraud. Itu dari mulai opportunity atau peluang, kemudian rationalization, kemudian pressure ya. Nah, itu ketiga-tiganya bisa ada atau salah satu ada yang menyebabkan kita mengupayakan melakukan fraud. Misalnya kenapa kita melakukan fraud? Kita ada peluang gitu. Setelah ada peluang kita melihat bahwa yang lain juga melakukan yang sama, berarti rationalization.
Terus kemudian kita merasa bahwa tuntutan hidup ekonomi saya sekarang mungkin tinggi, jadi gaji yang kita terima rendah misalnya atau kurang, kita melakukan itu pressure gitu. Nah bisa tiga-tiganya. Atau bisa juga salah satu ya, karena belum tentu dia ada peluang, tapi rasionalisasi teman-teman yang melakukan hal yang sama itu pasti ada peluangnya, tapi mungkin tidak sengaja dia berpeluang untuk mendapatkan sesuatu yang besar, tapi karena teman-temannya melakukan itu dia ikut-ikutan misalnya. Atau pressure, dengan pressure yang ada itu kita upaya cari peluang kan gitu ya, bisa. Peluang sih nggak ada, tapi kita tertekan nih secara ekonomi, gimana caranya kita bisa cari. Tapi kalau yang lebih lengkapnya tiga-tiganya ada, itu pasti terjadi biasanya ya, karena seseorang yang asalnya juga mungkin tidak terlalu tertarik dengan adanya dengan fraud ini, karena ada peluang, ada rasionalisasi, dia biasanya langsung masuk ke situ ya, ikut gitu ya. Nah oleh karena itu beberapa hal yang terkait fraud ini memang sangat-sangat sering dibahas di dalam beberapa artikel yang terkait dengan audit, karena memang ini berdampak secara organisasi gitu, bukan berdampak lagi secara bagian atau departemen, tapi secara organisasi. Sehingga kenapa kita belajar fraud dalam mata kuliah internal audit, karena nanti pun ada kaitannya, karena tim auditor internal itu diminta untuk mengawasi, memonitor ya, memonitor terutama hal-hal yang tadi mungkin tidak ada monitoring, nah sehingga ada celah, sehingga orang punya peluang gitu kan. Peluang-peluang inilah yang dianggap menjadi dasar melakukan fraud. Awalnya nggak mau fraud, tapi ada peluang nih, ya udah kita coba misalnya kan gitu. Ternyata ini berlanjut secara berkelanjutan ya, lama, nggak ada yang maksudnya tidak ada temuan gitu ya, dia akan berlanjut. Gitu. Nah mungkin kita bisa memberikan contoh salah satu cara kita untuk menemukan ya, menemukan seseorang itu apakah melakukan fraud atau tidak tertentu misalnya. Lalu jika saya ada semacam proses untuk mungkin sebetulnya ingin mengapresiasi, tapi di sisi lain itu adalah bentuk dari suatu pengendalian gitu. Jadi kasir itu kan yang menerima uang, yang mencatat atau yang mengeluarkan biasanya satu orang dulu itu masih belum banyak orang gitu. Nah bagaimana caranya supaya atasan kita itu mengetahui bahwa dia itu melakukan sesuatu yang benar dan tidak melakukan fraud gitu. Maka hampir semua posisi-posisi penting itu mereka boleh melakukan cuti ya, diberikan cuti. Cutinya itu 1 minggu. Tapi cuti 1 minggu itu mereka diberikan gaji 1 bulan. Tujuannya sih kalau kita lihat baik, mengapresiasi, mungkin capek gitu ya. Tapi di sisi lain itu pengendalian. Pengendalian dalam hal bahwa pada saat dia cuti maka akan ada yang menggantikan gitu ya. Yang menggantikan itu bisa melihat kalau dia pekerjaannya beres, nggak ada masalah, tidak akan ketemu apa-apa. Tapi kalau seseorang yang melakukan fraud, biasanya diberikan cuti juga nggak mau gitu. Nolak, dia nggak mau cuti. Kenapa? Karena kalau pada saat cuti dia akan ketahuan melakukan fraud. Gitu. Itu salah satu bentuk pengendalian yang sifatnya on the spot langsung. Jadi pimpinannya datang, kamu besok minggu depan cuti seminggu. Kita kasih sebulan gaji gitu. Kalau yang melakukan fraud pasti takut, dia nggak mau cuti, alasannya banyak bla 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 bla. Tapi kalau orangnya free, nggak ada masalah, saya pikir diberikan cuti dengan gaji sebulan dengan senang hati kan gitu. Nah itu salah satu cara untuk pengendalian, contoh ya bagaimana perusahaan itu juga bisa melakukan itu untuk memonitoring atau mengendalikan mengenai fraud yang sifatnya mungkin tidak terlalu organisasi tapi lebih ke pihak atau bagian tertentu. Ada lagi misalnya di bagian penerima barang atau persediaan, gitu ya, gudang. Biasanya di gudang itu kan ada yang menerima barang, menyimpan barang, mencatat dan mengeluarkan barang gitu ya. Itu harusnya fungsi yang berbeda. Tapi kalau orang yang dilakukan oleh fungsi yang sama, maka kemungkinan fraudnya itu tinggi. Karena apa? Dia yang menerima, dia yang mencatat, dia yang mengeluarkan. Gak ada orang yang tahu selain dia, kan gitu. Nah biasanya kan itu lebih ke kecenderungan misalnya mengambil aset perusahaan ya. Dan mungkin kecil-kecilan asalnya sedikit lama-lama menjadi banyak gitu kan. Saya sampai ingat dulu kejadiannya di kantor saya itu karena perusahaan manufaktur itu mengambil dari
ruangan persediaan gudang, karena kemungkinan itu akan dicek di ruangannya, di lokernya gitu ya. Itu dia simpan di mana? Di kamar mandi dulu tuh, sedikit-sedikit mengambil spare part yang kecil-kecil tapi mahal gitu ya. Simpan di kamar mandi, apakah di atasnya atau di mana waktu itu ketemu. Tapi kan kalau di kamar mandi gak ketahuan tuh siapa yang nyimpan kan gitu ya. Kita nggak bisa menuduh gitu. Tapi lama-lama kan dimonitor dan juga diawasi terus-terusan siapa nih yang sering gitu ya bolak-balik gitu kan. Itu sampai seperti itu karena orang itu sudah ada keinginan fraud gitu ya. Mungkin apakah karena pressure atau rationalization saya nggak tahu. Tapi mungkin juga peluang gitu. Pada saat dia melihat peluang langsung dia ambil. Nah itu hal-hal yang mungkin terjadi dan kalau di perusahaan saya waktu kalau pulang itu biasanya kan dicek oleh satuan pengamanan itu, satpam itu pakai alat detektor gitu ya. Kalau ada kelihatan yang mengambil spare part kan pasti ketahuan gitu. Itu biasanya mereka simpan dulu lama-lama mungkin pada saat satpamnya atau security-nya agak lengah mungkin mereka bisa keluar gitu. Jadi mereka tuh gambling sebetulnya. Karena keluar masuk mereka diawasi gitu. Tapi ada saja gitu yang melakukan itu. Nah itu bentuk fraud yang memang disengaja dan rata-rata sih karena intention ini ada karena opportunity atau peluang ya, bukan karena pressure tapi ini peluang, dia ngelihat peluang lama-lama dia merasa bahwa ini bisa diambil, bisa dijual dengan nilai yang mahal gitu ya. Itu contohnya. Kemudian next slide ini berbicara mengenai jenis fraud ya, jenis fraud kita berbicara mengenai beberapa fraud berdasarkan pelaku. Bisa dilakukan oleh pegawai, employee fraud, kemudian oleh manajemen. Kemudian bisa juga berupa investment scams ya yang melakukan kebohongan investasi dengan menanam modal. Mungkin ada yang sekarang investasi bodong segala macam gitu ya. Kemudian ada vendor fraud yang melakukan fraud itu adalah vendor atau supplier yang memberikan barang. Kemudian juga ada customer fraud, jadi si pelanggannya atau konsumennya yang menipu penjual gitu ya, pembelinya yang menipu penjual gitu. Nah, employee fraud contohnya yang tadi ya, jadi kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dan suatu organisasi. Kemudian kalau manajemen juga jelas bahwa dia punya peluang ya melakukan fraud dengan bisa melakukan kecurangan kepada para stakeholders, kemudian juga melakukan manipulasi dalam hal nilai termasuk laporan keuangan, misalnya transaksi keuangan dan seterusnya. Kemudian kalau investment scam ya itu tadi kebohongan investasi dengan menanam modal, mungkin pada tidak menanam modal atau tidak menginvestasikan tetapi mengakunya iya dan ternyata mungkin bisa aja itu adalah bagian dari triknya ya supaya melakukan fraud dengan mudah gitu. Kalau vendor fraud itu meningkatkan nilai tarif dari harga barang misalnya atau bahasa gampangnya markup gitu ya. Jadi kalau misalnya markup itu sesuatu yang dilakukan oleh para vendor menjual barang yang sebetulnya harganya yang rendah menjadi tinggi tarifnya, atau mungkin dia menyatakan bahwa nilai tinggi itu karena disebabkan ABCD misalnya. Nah itu ada keinginan vendor untuk fraud. Customer fraud mungkin di Indonesia ada atau beberapa mungkin melakukan itu ya. Mungkin karena ini dia merasa bahwa ada masa garansi nih dari suatu produk. Karena ada masa garansi kemudian tiba-tiba barangnya jatuh atau rusak, buru-buru diminta ganti yang baru misalnya. Padahal itu mungkin itu kesalahan dia bukan karena memang barangnya rusak tapi kesalahan dia gitu. Ada juga yang misalnya contoh yang gampang saya beli misalnya produk Tupperware misalnya. Tupperware itu kan akan mengganti kalau misalnya jatuh atau pecah gitu ya. Ada beberapa teman saya yang merasa bahwa produknya sudah lama kemudian sudah merasa bosan terus mereka sengaja tuh jatuhkan supaya pecah, kalau pecah itu nanti diganti. Kan itu pasti fraud ya. Bahwa mereka melakukan fraud yang kecil-kecilan tetapi mereka sudah melakukan customer fraud. Nah ini berdasarkan pelaku.
Kalau kita menyatakan bahwa siapa yang melakukan fraud bisa semua orang, bisa dilakukan oleh kelompok, pribadi atau siapapun. Apa yang memotivasi bisa yang tadi masuk ke triangles ya, bisa ke opportunity, bisa rationalization, bisa juga pressure ya. Nah itu yang terkait dengan pelakunya. Kemudian, nah ini fraud itu merupakan kecurangan terhadap apa saja yang bisa dilakukan fraud ini ya, yaitu terhadap aset, yang kedua terhadap laporan keuangan. Kalau aset jelas tadi penggelapan kas gitu oleh kasir misalnya, menggunakan fasilitas gitu ya yang mungkin orang lain bayar ini enggak bayar, misalnya orang lain bayar sewa tapi ini enggak bayar. Kemudian juga misalnya mengambil dana untuk kepentingan pribadi misalnya. Hal-hal yang memang berkaitan dengan aset gitu. Jadi ada misappropriation of assets. Ini adalah sengaja, intentional act ya, sengaja dilakukan karena dia merasa bahwa bisa melakukan ini. Gitu. Kemudian berikutnya yang kedua adalah kecurangan dalam pelaporan keuangan atau fraudulent in financial reporting. Ini dengan jelas ada intentional act atau keinginan yang disengaja untuk menipu para pengguna gitu ya laporan. Jadi ya pasti yang melakukan biasanya manajemen karena kalau nggak manajemen agak sulit ya. Mereka biasanya bisa mencatat overstating aset, lebih tinggi asetnya atau understating liabilities, hutangnya dikecilin, asetnya ditinggiin gitu ya. Kalau bahasa accounting itu namanya window dressing, jadi mempercantik laporan keuangan. Supaya yang membaca itu melihat bahwa oh asetnya tinggi gitu ya. Oh liabilitiesnya, utangnya, kewajibannya sedikit. Oh modalnya banyak gitu ya. Oh ternyata piutangnya rendah berarti bagus nih proses penagihan piutang. Oh persediaannya cukup sekian misalnya terus atau misalnya oh investasinya tinggi. Tergantung dia mau menilai atau melihat memperlihatkan ke seseorang itu apanya. Atau kadang-kadang oh labanya tinggi nih gitu. Padahal tidak sebenar-benarnya gitu ya. Jadi bisa terkait dengan penyelewengan aset atau juga kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, ini materi fraud yang sebetulnya simpel gitu ya, tetapi di sini kita bisa menangkap ya beberapa hal yang memang fraud itu bisa terjadi kapanpun dimanapun dan siapapun bisa melakukan itu. Dan fraud itu tidak hanya dalam suatu organisasi atau perusahaan, tapi dalam satu keluarga, kemudian Anda pribadi, Anda bersama teman-teman Anda atau yang lain, termasuk dalam proses perkuliahan bisa melakukan fraud kan. Cheating itu merupakan kecurangan yang intentional, ya disengaja. Mencontek, kemudian sengaja mengambil karya orang lain. Kalau di dalam proses pendidikan misalnya ada artikel seseorang diakui sebagai artikel pribadinya gitu ya. Itu fraud ya, tapi kalau terkait dengan accounting, auditing, kita lebih cenderung ke penyelewengan aset dan pelaporan keuangan yang sengaja dimanipulasi. Gitu. Nah, bagaimanakah peran para auditor internal dalam hal ini? Gitu. Karena kita berbicara mengenai fraud, maka kita harus punya suatu sistem yang memang bisa mendeteksi adanya fraud ini. Kalau kita berbicara sistem, pasti kita berbicara mengenai yang manual dulu ya. Manual dulu itu kita punya standar operasional prosedur. Prosedurnya seperti apa sih kalau misalnya ada pengeluaran barang dari gudang gitu. Kemudian siapa yang bertanggung jawab PIC-nya? Siapa yang mengeluarkan, siapa yang menyetujui atau meng-approve siapa. Gitu. Nah itu harus ada supaya pada saat orang ingin melakukan fraud gitu ya. Misalnya sengaja mengambil barang dari gudang itu dia melalui tahapan yang berbeda. Tahapan yang berbeda itu, fungsi yang berbeda itu otomatis orang itu juga agak sungkan kalau harus mengambil barang melalui beberapa bagian atau fungsi yang terlibat. Jadi biasanya memang kita upayakan secara manual pun ada standar operasional yang harus dipenuhi gitu ya. Tahapan langkah untuk mencapai ke sana. Tapi kalau nggak ada, itu biasanya orang tertarik untuk melakukan fraud karena wah gampang nih misalnya mengambil uang secara langsung dari kasir misalnya. Atau ada lagi nih intentional act itu gini.
kita tahu perusahaan itu punya kebijakan untuk memberikan dana kesehatan untuk karyawan ya, untuk rawat inap maupun rawat jalan misalnya. Kemudian pegawai itu dia punya batas limit dana yang bisa dia peroleh selama 1 tahun misalnya. Oke lah, satu pegawai bisa dapat dana untuk kesehatan ataupun obat ataupun sakit itu misalnya 1 juta 1 tahun misalnya. Nah, karena kalau tidak diberikan bukti untuk mengambil untuk sakit, untuk dokter itu dana itu tidak akan keluar gitu ya. Akhirnya ada beberapa karyawan yang mencoba untuk mencairkan dana tersebut dengan menggunakan misalnya resep-resep dan kwitansi-kwitansi yang palsu gitu ya, dari dokternya mungkin dokter dari mana, capnya dari mana gitu ya. Tapi mereka upaya untuk mencairkan dana itu. Itu bentuk dari fraud yang memang disengaja. Karena dia tahu ada dana yang bisa mereka keluarkan untuk obat atau sakit yang kalau mereka nggak sakit kan mereka nggak bisa gitu. Akhirnya mereka melakukan misalnya menyampaikan bahwa sakit, informasi sakit, kemudian minta surat cuti dokter, kemudian mereka minta untuk dana sakit, dana obat itu dicairkan dalam bentuk kwitansi tadi obat gitu ya dari dokter misalnya. Nah itu ada fraud yang memang bisa dilakukan oleh siapapun dan kapanpun gitu. Tergantung dari memang prosesnya. Nah hal-hal inilah yang sebetulnya menjadi bagian dari tugasnya para auditor internal, yaitu mereka memonitor secara SOP gitu ya, standar operasional, kemudian juga mereka melakukan tindakan gitu ya, tindakan atau sanksi terhadap orang-orang yang melakukan itu. Tapi paling tidak para auditor ini hanya menyampaikan rekomendasi ke atasan bahwa ini ada temuan, kemudian mereka merekomendasikan ABCD. Nanti yang mengambil tindakan itu adalah pimpinan atau manajer atau atasan dari auditor itu. Jadi tidak auditor yang melakukan tindakan ya, tapi pimpinan. Jadi kita memberikan rekomendasi. Oleh karena itu kejadian ini kan biasanya berdampak besar. Jadi satu bagian yang melakukan ini biasanya diikuti bagian lain gitu yang merasa itu mudah gitu. Tapi di sisi lain, jika secara umum kita sudah mengetahui ada kecurangan di satu bidang, kemudian ada sanksi, maka biasanya bidang yang lain atau bagian yang lain merasa bahwa ada kekhawatiran, ketakutan melakukan yang sama gitu. Sehingga mereka tidak melakukan lagi karena dimonitor oleh para auditor. Nah itu salah satu bentuk dampak dari bagaimana auditor itu bekerja, kemudian juga memonitor fraud, kemudian juga mengawasi ya, mengawasi seluruh operasional. Ya, sehingga diharapkan fraud ini dapat dikelola dan juga dapat diminimalisir gitu. Dengan adanya tim defense dari para auditor internal ini. Oke, ini tadi sudah. Oke. Slide-nya nggak terlalu banyak, cuma 8, tapi saya juga ingin menyampaikan ke kelas ya, bahwa dengan kita tadi saya menyampaikan mengenai fraud, kita upaya untuk mengenali fraud gitu ya. Nah sekarang karena kemungkinan waktunya nggak cukup untuk presentasi gitu ya, karena ini tadi saya udah dipanggil juga, saya minta Anda untuk mencari juga materi mengenai fraud dan juga contoh kasusnya fraud seperti apa. Ya, kalau bisa sampai solusinya, misalnya ada yang melakukan fraud, kemudian solusinya apa atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan itu apa. Itu disatukan dengan nanti tugasnya nanti saya akan sampaikan ya di e-learning juga atau di mungkin di akademinya bisa nggak gitu, kalau bisa dua-duanya saya sampaikan di situ ya. Sehingga Anda bisa nanti melihat bahwa secara real itu banyak perbuatan-perbuatan fraud ini yang memang didasari oleh yang lain, misalnya adakah selain yang triangle study, peluang, opportunities, kemudian rationalization sama pressure, adakah penyebab ya, siapa tahu ada penyebab fraud selain triangle study gitu ya, jangan-jangan ada, coba nanti Anda cari ya kasus fraud gitu ya, masing-masing kelompok aja kasus fraud yang ada di Indonesia atau di negara lain juga boleh kalau Anda mau bisa menjelaskan.
di mana fraud itu juga memiliki dampak terhadap keberlanjutan perusahaan atau juga nanti ada kaitannya dengan pekerjaan para auditor internal. Gitu. Oke, silakan ada yang ingin ditanyakan. Putri, Nicholas, Dini, Vito, silakan ada yang ditanyakan. Cepet banget Nicholas jawab nggak adanya ya. Langsung nggak ada ya. Ibu, saya izin tanya, Bu. Ya, Putri, silakan. Itu tambahan tugasnya itu dimasukin di PPT aja atau dipisah aja, Bu? Dimasukin di PPT boleh, tapi saya nanti akan memberikan tugasnya di learning supaya Anda juga tetap kumpulkan gitu ya. Dalam bentuk materi yang ada di e-learning tadi. Jadi saya akan masukkan ke dalam tugas di situ. Tapi kalau untuk presentasinya silakan ada di PPT yang sama dengan yang kemarin gitu, nambahkan. Berarti ada RTCG, risiko, manajemen risiko sama fraud ya. Iya, baik, makasih, Bu. Oke. Apa Nicholas? Silakan. Seminggu lah, minggu depan lah gitu. Ya boleh. Kira-kira misalnya menurut kelompok itu solusinya apa gitu. Kalau atau sanksi yang diberikan apa gitu. Kadang ada kasus yang kita cuma baca kasus tapi nggak tahu nih sanksi atau solusinya apa. Kita coba cari browse misalnya seseorang melakukan fraud terkait dengan misalnya tadi penggelapan uang di perbankan misalnya. Itu kan banyak tuh yang sudah ada kasusnya, ada solusinya dan ada sanksinya gitu. Sebenarnya bukan solusi tapi sanksinya apa. Sehingga orang itu tidak lagi melakukan itu. Atau kalau di kita bahasa besarnya kan korupsi sebetulnya ya fraud itu. Tapi itu yang besar-besaran. Tapi kalau misalnya di dalam suatu organisasi misalnya yayasan misalnya. Itu ada semacam fraud kemudian dilakukan oleh pemilik yayasan. Kemudian ada dampaknya ke kasus hukum. Nah kalau masih tergantung gitu kan Anda belum tahu nih kira-kira dia diberikan hukuman atau tidak. Tapi Anda bisa menyampaikan juga bahwa karena sudah terkait kasus hukum maka menunggu misalnya keputusan ya dan seterusnya. Tapi paling tidak Anda sudah tahu bahwa setiap fraud itu ada sanksinya gitu. Itu ya Nicholas. Ya sama-sama. Silakan ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain. Dini, Vito, saya stop share dulu ya. Aulia, yang lain kemana ya? Sudah keluar ya? Ada cuma tinggal 15 orang ya? Atau bersama-sama di situ? Bareng-bareng, Bu, kayaknya soalnya pada di kampus. Oke. Davi, ada pertanyaan? Anissa? Oke, jadi jelas ya apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan fraud. Mungkin kita harus sampaikan juga bahwa yang terkait fraud ini gitu ya. Yang terkait fraud ini mungkin kita berbicara mengenai hal yang sifatnya general. Semua bisa melakukan. Kemudian pada saat kita melakukan hal itu, adakah misalnya intentional act ini ada juga misalnya para pengendali atau monitoring dari siapapun. Misalnya gitu ya. Anda ingin melakukan fraud, kemudian ternyata pengendaliannya bagus gitu. Kemudian nggak jadi gitu ya, nggak jadi gitu karena oke lah gini bagus, ada monitoring misalnya. Kemudian berikutnya pada saat ingin melakukan fraud ternyata ada peluang misalnya. Tapi peluang itu menurut Anda peluang yang sifatnya juga kemungkinan ini bisa terlacak misalnya.
Kemudian ada juga misalnya Anda merasa bahwa pressure ada sih gitu, tapi kita tidak ada keinginan di situ gitu. Bisa saja gitu, tidak, atau misalnya peluang juga ada tapi kita nggak ada keinginan, bisa aja nggak melakukan fraud gitu. Yang jelas mungkin ingin saya sampaikan di sini adalah pada saat kita berpikiran fraud itu berpikirannya adalah negatif ya, karena ini kecurangan yang disengaja gitu. Nah kalau kita berbicara menganggap bahwa ini negatif gitu, kan berarti harusnya kita nggak usah memikirkan bagaimana caranya untuk melakukan fraud, karena tahu fraud itu adalah yang negatif gitu. Maka segala sesuatu yang terkait dengan fraud harusnya dihindari, bukan dicari gitu ya. Karena memang kita berbicara mengenai hal yang memang kita harus sadari bersama bahwa ini adalah negatif gitu. Nah, kalau misalnya memang harusnya kita menganggap bahwa ini adalah negatif, apapun kejadiannya kita harus hindari. Apakah ada opportunities atau apakah itu orang lain menganggap itu tidak salah, rationalization, apakah ada pressure dari siapapun, itu harusnya kita menganggap bahwa itu adalah fraud. Jadi fraud itu negatif. Kalau kita berbicara mengenai peluang, semua orang berpeluang, bisa mencari peluang. Tapi ada juga yang merasa bahwa nggak ada peluang, oke nggak jadi gitu. Tapi niatnya sudah ada. Nah, intentional ini, ya, motivasi intentional ini atau keinginan ini, yang bagi saya itu adalah merupakan lead yang paling penting dalam melakukan fraud. Ya. Mungkin di crazy ini kita tidak melihat ada intentional atau niat bahasanya. Tapi lebih ke peluang, lebih ke pressure sama rationalization. Tapi di balik itu semua, kalau bahasa saya gampang adalah niat. Niatnya ada, dicari itu peluang dicari, rationalization dimanapun kita menganggap itu benar, pressure yang nggak ada juga kita oke lah nggak ada pressure tapi kita niat kok gitu. Tapi kalau niat nggak ada, mau ada pressure, mau teman-teman melakukan hal yang aktif, mau opportunity-nya terbuka dengan luas, saya pikir nggak akan terjadi fraud. Gitu. Jadi bagi saya pribadi nih ya, bagi saya pribadi, hal yang paling penting dalam melakukan fraud itu adalah niat kita. Ya kalau niat kita nggak ada, rasanya nggak ada tuh. Gitu. Tapi kalau niat kita ada, sedikit aja niat ada aja sedikit, kita akan cari gitu, cara. Itu lebih cenderung ke sifat seseorang yang berusaha mencari sesuatu yang sifatnya negatif. Gitu. Jadi judulnya bagi saya adalah intentionalnya itu, niatnya itu yang tinggi ya, intensinya untuk melakukan suatu kegiatan atau perbuatan yang negatif. Jadi adapun motivation, adapun motivasi dari siapapun, pressure dari siapapun, teman-teman rasionalisasinya bahwa itu nggak apa-apa, kemudian peluangnya tinggi, rasanya sih nggak akan terjadi. Gitu. Ya, mungkin itu nanti bisa menambahkan juga bahwa ternyata intensi atau niat itu bisa dibuktikan dalam bentuk apa ya gitu ya. Kan itu sesuatu yang abstrak ya. Intentional itu abstrak. Jadi kita membuktikan seorang itu apakah berniat atau tidak kita susah. Karena itu kan intangible ya, nggak kelihatan gitu. Nah, tapi di sisi lain intangible yang nggak kelihatan itu yang memang yang paling menurut saya itu yang paling berbahaya, yang paling penting di situ karena akan menimbulkan sesuatu yang negatif. Jadi diupayakanlah bahwa niatnya itu, intentionalnya itu yang positif gitu. Jadi kalau positif, segala sesuatu yang terkait apapun yang terjadi harusnya sih tidak terjadi apa-apa ya. Tidak ada fraud, tidak ada niat, tidak ada upaya dan seterusnya. Oke gitu, ada yang ingin disampaikan lagi? Saya minta maaf sekali ke kelas ini seperti hanya kelas C kemarin juga gitu ya. Jadi hanya punya waktu 1 jam untuk menyampaikan masalah fraud ini. Kemudian saya juga berikan tugas yang sama gitu untuk pertemuan ke-7 ini. Saya berharap pertemuan ke-8 kita bisa bertemu gitu ya di hari Selasa depan gitu. Memang sudah ada kegiatan sih hari Senin Selasa, tapi hari Selasa sih mudah-mudahan selesai kalau siang ya. Kalau hari Senin sama sekali mungkin saya agak sulit masuk ke kelas C karena
jadwalnya full dari pagi sampai sore untuk ada acara workshop. Jadi itu harus saya stay di situ karena ini bidang di bagian PIC-nya saya gitu. Jadi itu hari Senin agak sulit, tapi kalau hari Selasa mudah-mudahan saya bisa gabung, tapi masih belum secara offline ya. Jadi mudah-mudahan penyelesaian sampai akhir setengah semester ini kita selesaikan terkait dengan hal-hal yang sifatnya tata kelola, kemudian bagaimana internal audit, tapi berikutnya setelah UTS kita akan masuk ke tahapan audit internal itu seperti apa. Oke kelas, ada yang disampaikan sebelum saya akhiri pertemuan kali ini? Sudah cukup, Bu. Baik. Sebelumnya mohon maaf sekali ya sudah menunggu juga dan waktunya terbatas ya. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Mungkin baru bisa secara online juga ya. Mungkin saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya sama-sama, makasih.